Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngulik satu ide yang, wah lumayan bikin mikir ya. Dari buku Mark Manson, Everything is Fucked. Kita fokus ke bagian akhir buku, bab 9, tentang konsep agama terakhir. Sumbernya ya dari buku itu sendiri. Misi kita nih mau coba bongkar apa sih sebenarnya maksud Manson soal agama terakhir ini. Terus gimana hubungannya sama AI, kecerdasan buatan. Siap ya? Oke, kita langsung aja deh. Jadi kan, buku ini bahas soal harapan, konflik gitu ya. Terus Manson nyinggung prediksi Nietzsche soal krisis makna pasca Tuhan mati. Ideologi-ideologi baru kayak demokrasi, nasionalisme, itu dianggapnya cuma solusi sementara. Ujung-ujungnya gagal juga katanya. Nah, pertanyaannya kan jadi, terus apa dong? Nah, iya betul. Kekosongan makna itu di bab 9 Manson berspekulasi bisa jadi diisi sama sesuatu yang benar-benar baru, kecerdasan buatan, AI. Tapi bukan AI sebagai alat biasa gitu ya. Ini ide yang cukup radikal sih. Manson bilang AI bisa jadi agama terakhir. Agama terakhir? Iya, semacam sistem kepercayaan atau kekuatan baru gitu yang melampaui konsep baik buruk yang biasa kita kenal. Yang potensialnya bisa ngikat kita semua. Tunggu. Agama terakhir? Kok bisa AI disamain sama agama? Kan itu lompatan jauh banget dari sekedar, ya, algoritma pinter. Gimana tuh logikanya Manson? Gini, menurut Manson, algoritma AI itu kan makin canggih, makin rumit, dan makin nyusup kemana-mana di hidup kita kan. Nah, dari situ AI bisa pelan-pelan berubah jadi kayak dewa-dewa baru gitu. Kita mungkin nggak sadar mulai menyembah algoritma ini. Menyembah. Gimana contohnya? Ya, contoh kecil aja deh. Pernah nggak sih Anda ngerasa deg-degan nunggu restur algoritma sosmed biar postingan rame? Atau ngarep algoritma aplikasi kencan ngasih berkah jodoh? Ya juga ya. Sering sih. Nah, itu kan bisa berkembang jadi kayak ketergantungan gitu. Hampir kayak ritual keagamaan. Ironis ya, sains yang katanya bunuh Tuhan lama, malah bikin Tuhan baru dari data. Wah, menarik banget analoginya. Terus, ini nyambungnya ke psikologi manusia gimana? Kan Manson juga banyak bahas itu di buku. Nyambung banget. Ingat nggak konsep otak berpikir sama otak merasa yang sering nggak sinkron itu? Algoritma internal kita, cara kita merasa, mutusin sesuatu, itu kan masih primitif lah istilahnya. Nah, teknologi sekarang, apalagi yang tujuannya cari untung, itu cenderung manfaatin kelemahan otak merasa kita. Bikin kita gampang reaktif, gampang kecanduan. Oke, terus AI sebagai agama terakhir ini bedanya di mana? Di agama, terus ritual atau janjinya apa dong? Gimana dia bakal ngikat kita? Spekulasinya gini nih, AI ini bisa jadi bakal memanen harapan kita. Manson kan bilang, secara psikologis, kita itu butuh narasi, butuh konflik atau tantangan biar merasa hidup, merasa berarti. Itu tema penting di bukunya. Nah, AI mungkin bakal nyiptain krisis atau tantangan buatan. Mungkin di dunia virtual gitu ya. Semacam permainan skala global yang dirancang AI biar energi konflik kita tersalurkan. Kita jadi ngerasa penting, tapi tanpa ada kehancuran beneran di dunia nyata. Jadi kita main gamenya AI gitu. Bisa jadi. Dan kita bakal ikut sukarela, soalnya gamenya itu dirancang pas banget buat muasin otak merasa kita. Konsep memanen harapan pakai krisis buatan ini agak serem ya kedengarannya. Distopian gitu. Tapi kok entah kenapa kayak masuk akal juga ya kemungkinannya. Manson ngelihat ini sebagai peringatan aja, atau gimana? Lebih kayak peringatan plus ajakan buat hati-hati sih. Ada penekanan kuat di akhir buku itu. Kita pokoknya harus usaha keras, jangan sampai hancur duluan sebelum era AI ini bener-bener jadi. Kuncinya, kata Manson, ya kita harus ngembangin teknologi yang dukung kedewasaan psikologis kita. Bukan malah manfaatin sisi kekanak-kanakan kita. Maksudnya gimana tuh secara konkret? Ya kita perlu sadar, nanemin nilai-nilai dasar kemanusiaan, martabat otonomi pribadi, privasi, itu ke dalam desain teknologi dan model bisnis kita, mulai dari sekarang. Manson kan juga nyebut ide Kant, perlakukan manusia sebagai tujuan, dihargai nilai dirinya, bukan cuma sebagai alat buat cari untung atau tujuan lain. Nah ini soal membangun anti-fragility. Anti-fragility. Istilah baru nih. Apa itu artinya? Itu konsepnya Nassim Taleb,
Artinya kemampuan sebuah sistem atau ya kita sebagai individu dan masyarakat buat nggak cuma tahan banting pas kena guncangan atau kekacauan, tapi malah jadi lebih kuat gara-gara itu. Jadi bukan cuma survive tapi berkembang karena tantangan. Nah, mengembangkan kedewasaan psikologis dan nanemin nilai tadi itu cara kita bangun anti-fragility buat ngadepin gempuran teknologi besar-besaran nanti. Oke, paham. Jadi, rangkumannya nih, gagasan utama dari bab 9 ini, AI itu punya potensi jadi agama terakhir. Kekuatan algoritma yang bisa jadi bakal ngubah cara kita memaknai hidup, harapan, bahkan konflik. Ini bukan ramalan pasti ya, tapi lebih ke spekulasi yang dampaknya bisa gede banget dan perlu kita pikirin. Tepat sekali. Dan ini ujungnya ngasih pertanyaan penting buat Anda renungkan juga. Kalau kita lihat sekarang aja, algoritma udah nempel banget di hidup kita. Apa yang kita tonton, kita baca, siapa yang kita kenal, semua ada campur tangannya. Menurut Anda seberapa dekat sih kita sama skenario agama terakhir ala Manson ini? Dan yang lebih penting lagi, langkah apa yang paling krusial yang bisa kita ambil sekarang biar evolusi ke arah sana itu nantinya lebih baik buat kemanusiaan kita, bukan malah sebaliknya. Nah, itu mungkin bisa jadi bahan pikiran buat Anda bawa pulang